Halo semuanya, saya Made Dwi Laksmini dan hari ini saya akan membahas tentang pasal 472 huruf A dalam KUHP. Nah, sebelumnya, pasal yang tertentu ini membahas apa sih dan mengapa penting untuk dibahas? Jadi, pasal ini mengatur mengenai seseorang yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang dan mengakibatkan korban mengalami luka berat. Jenis perbuatan pelaku atau dalam delik-delik yang disebut actus reus merupakan unsur perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Pada pasal 472 huruf A, unsur ini dapat berupa keikutsertaan seseorang dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang yang mengakibatkan korban mengalami luka berat. Perbuatan yang termasuk dalam kategori ini tidak selalu berupa memukul secara langsung, namun yang menjadi perhatian dalam pasal ini adalah keterlibatan pelaku dalam perkelahian kelompok yang menimbulkan akibat serius bagi korban, yaitu luka berat. Selain perbuatan, pasal ini juga memperhatikan unsur kesalahan dan keadaan batin pelaku ketika melakukan perbuatannya. Dalam perkelahian kelompok, terdapat beberapa faktor yang dapat mendorong seseorang untuk ikut terlibat. Faktor tersebut bisa jadi pengaruh lingkungan pergaulan, keinginan untuk diterima oleh kelompok, solidaritas yang berlebihan terhadap teman, emosi yang tidak terkendali, serta kurangnya pertimbangan terhadap akibat dari tindakan yang dilakukan. Seseorang mungkin tidak memilih untuk memulai perkelahian. Unsur pelakunya terletak pada karena pilihannya untuk tetap memilih untuk ikut serta, karena takut dikucilkan, atau ingin mendapatkan pengakuan dari kelompoknya. Meskipun demikian, keputusan untuk tetap terlibat menunjukkan adanya kesadaran dan kehendak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya, ada perbandingan singkat KUHP lama dan KUHP baru. Ketentuan mengenai perkelahian atau penyerangan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya telah dikenal dalam KUHP lama, yaitu pasal 358. Namun, KUHP nasional yang baru mengatur kembali ketentuan tersebut dengan pasal 427 yang berbunyi setiap orang yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang selain tanggung jawab masing-masing terhadap tindak pidana yang khusus dilakukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, 6 bulan, atau pidana denda paling banyak kategori 3 jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan luka berat, atau pidana penjara paling lama 4 tahun jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan matinya seseorang. Letak perbedaan dalam KUHP lamanya adalah hukumannya, yang dimana KUHP lama pasal 358 menyebutkan dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun jika akibatnya ada yang mati. Jadi, baik KUHP lama maupun KUHP baru sama-sama bertujuan memberikan perlindungan terhadap korban serta memberikan sanksi kepada pihak yang terlibat dalam perkelahian kelompok yang menimbulkan akibat serius. Nah, secara singkat, itulah yang berada pada unsur pasal ini. Tetapi, apakah perkelahian dalam kelompok benar-benar bisa terjadi dalam dunia nyata? Apakah Anda ingat seperti apa rasanya pada masa remaja? Masa ketika seseorang masih mencari jati diri, mudah terpengaruh oleh lingkungan, dan sangat ingin diterima oleh orang lain. Tetapi, bukan hanya remaja biasa, remaja yang pendiam, kesulitan bersosialisasi, dan tidak memiliki banyak teman. Hal itulah yang dirasakan oleh Dodi. Dodi adalah seorang remaja yang lebih sering menghabiskan waktunya sendirian. Ia kerap duduk di sudut kelas sambil memperhatikan teman-temannya bermain dan bercanda bersama. Ia begitu putus asa mencari teman, hingga suatu hari ia tidak sengaja bertemu
dengan sekelompok remaja yang dikenal sering membolos kelas dan membuat masalah. Bagi Dodi, mereka terlihat cukup keren dan sangat kompak. Ya, kenapa tidak? Bagi Dodi yang lugu, mereka berani mencoba hal baru dan tidak takut apapun. Pada saat itu, salah seorang anggota kelompok tersebut mengajak Dodi untuk bergabung. Dodi merasa canggung karena jarang diajak berbicara oleh orang lain, apalagi oleh sebuah kelompok yang sudah memiliki banyak teman. Tapi meskipun ragu, Dodi akhirnya menerima ajakan tersebut. Sejak saat itu, Dodi mulai mengikuti mereka kemanapun pergi. Ia akhirnya merasa diterima dalam suatu pertemanan. Dan di waktu yang sama, ia mulai mengikuti kebiasaan mereka agar tetap diterima dalam kelompok tersebut. Ia ikut membolos kelas, melakukan berbagai kenakalan, hingga merusak fasilitas milik orang lain. Lambat laun, sikap Dodi mulai berubah. Ia mulai menggunakan kata-kata kasar dan banyak influence lainnya yang Dodi ikuti dari mereka. Hingga Dodi mencoba berbagai hal yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan, hanya agar diterima oleh teman-temannya. Ia mencoba hal baru dan menginginkan pertemanan itu bagus. Tapi apakah sepadan sampai itu mengubah moral dalam diri kita? Sampai tibalah di suatu malam, teman geng Dodi merencanakan pertemuan dengan musuh geng mereka untuk berkelahi. Dodi agak sedikit gugup awalnya, tetapi ia tetap ikut demi diterima oleh mereka. Awalnya kedua geng tersebut mulai dengan saling adu mulut dan mencemooh, sampai setelah suasananya memanas, mereka melaksanakan aksi perkelahian antar geng tersebut. Banyak suara sorakan hingga teriakan dari perkelahian tersebut, sehingga menyebabkan warga sekitar terbangun di malam hari. Merasa khawatir, warga sekitar pun memutuskan untuk menelpon polisi. Namun, begitu mobil polisi tidak lama tiba, kedua anggota geng remaja tersebut telah kabur. Ketika polisi telah hadir di tempat kejadian tersebut, mereka hanya menemukan beberapa senjata tergeletak sisa perkelahian tersebut. Tidak ada sekelompok remaja yang diamankan, kecuali satu. Saat mereka berjalan mendekati kejadian, mereka melihat Dodi yang terkapar di jalanan dan dikerumuni warga yang khawatir. Khawatir akan kondisi Dodi, mobil ambulan langsung ditelepon di tempat kejadian dan Dodi langsung dilarikan ke rumah sakit. Dalam perjalanannya ke rumah sakit, ibu Dodi ditelepon ke sini untuk mendampingi anaknya yang sudah babak belur. Namun sayang, luka memar dari perkelahian yang diderita Dodi sudah begitu parah. Dodi setengah sadar dan dipelukan sang ibu pun. Ia hanya berbisik beberapa kata. "Ibu, maafin Dodi ya." Begitu Dodi dilarikan ke rumah sakit, itu sudah terlambat. Dodi hanyalah remaja yang ingin diterima dalam pertemanannya.